Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya saya tuh tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadang pernah terjadi di Palu, likuifaksi tadi orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis satu banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana pernah dialami kaumnya siapa? Musa yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis-hadis suka, cuma kira-kira ramani moco mergo disalahno, atau ditakok bukti ini, ayo repot. Tapi saya kira sekarang ngono kita ngomong saja sekarang ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jaharubia terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Dari kau temong kono kabeh dari kata biru itu kesel temong kono pergantian. Barang sing apik-apik tak ganti barang sing negatif soal sing rusak. Iku jazina, malas ingsun tu ing kaum sabak, bimas bab perkara kafaru kang lakoni kafir sapa kaum sabak. Ebi kufrim tegese sebab kekafirane kaum sabak. Nganti tak rubah penghasilane, tak rubah fasilitasnya itu sebab mereka melakukan kekafiran. Wal jazilan orang males ingsun ilal kafura kecuali wong sing bermental banget kafir. Bilya iklan ya kan. Wahal yujazi ilal kafur wa nunilan nun. Wahal yujazi ilal kafur. Nah yujazi berarti balene. Ma'a kasrizak semertane kasrizak wa nasbil kafur. Ma yunakis. Tegese ora memurakasai sapa Allah. Mesti ora neliti nganti detail napa? Ora neliti nganti napa? Detail. Sapa ilahu kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan to cara zahir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini loh, rumah tenan, dia jadi sekuler, kalau orang itu dunia akhirat dia jadi orang sekuler liberal. Nah contoh kelakuan rapati bener lah, sementing mau jadi orang liberal sekuler. Misalnya begini loh, Yunakis itu. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika ngelawan penjajah? Mati kan? Mati. Tapi ini mati ini disebut patriotik, misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir yang mati, disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripewu marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Jika ketika mati, Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinahan. Sehingga nanti ketika matinya sama, sumatu asuna ala niyati. Itu jenis detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya saya tuh tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadang pernah terjadi di Palu, likuifaksi tadi orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis satu banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana pernah dialami kaumnya siapa? Musa yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis-hadis suka, cuma kira-kira ramani moco mergo disalahno, atau ditakok bukti ini, ayo repot. Tapi saya kira sekarang ngono kita ngomong saja sekarang ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jaharubia terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunya
yusibuha amro'atin yang kifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoki pengen, hak ning donya apa? Ya ben mulang Gusti kersane tiyang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, kersane tiyang sujud teng jenengan. Kowe ge kawulaku sing apik. Terus kowe ditakoki, "Mus kene ning donya apa?" Nggih ngaji Gusti kersane ngertos ngeten-ngeten. Kersane saged dadi mudin ben tiyang mati niku boten kados tikus terus dibuang. Sesuai syariat jenengan. Berarti status dia penuju Allah dan Rasul. Tapi ketika gue urip mau kepengen makan, aku mau mati nak makan, aku mau mati nak pengen di rumah di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saya ini mobilnya nyafaati gue gak, omah. Yus kono juk syafaat uang sing mbok kepingin. Lah itu yang paling bahaya dalam hidup. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, rungokno tenan, awas kena. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80-60. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70. Kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya banyak 70 tahun. Selama. Itu kan selawase, Mas. Nah, ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan ini. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat, taat terus ditanya sama Allah, "Jom kowe ning swargaku." Ya Allah matur nuwun, lakal hamdu. Tapi 70 tahun enggak tahu. Kok bisa Gusti? Anda kan engkau janji kalau surga itu selamanya lawas. Lah kowe yakin swarga iku mau sesuai amalem, ngamalem ning donya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinan nek swarga mergo amalem. Fair. Nangis deh. Nah amalem 70 tahun ya wis swargamu 70 tahun. Sing ra iso entek iku fadlku, nek fadlku rahmatku ganten. Amalem entek tak salah 70 tahun kelar. Nangis. Gemur Gusti krono fadhole jenengan. Gak wis kliwat neraka. Nah, kemudian dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur itu dungane wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur dungane wali-wali. Ya Allah engkau tahu bahwa taat saya ini ya tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun nggak kesampaian ingin selalu doa. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawase-lawas. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawase amen demenan terus, amen maksiat terus. Ora tau ditegur pengira. Karena niate maksiat itu terus. Lala dia mati nih ngundon maksiat dan dia pikirannya nanti kesempatan yang akan maksiat terus maka dia disiksa juga neraka terus. Nah makanya ini terus Kanjeng Nabi kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena khosfu atau kena gempa atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama, kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati sangit atau mati yang tidak tapi bentuk matinya kan sama. Yaitu jenis munakosah. Allah tetap tahu detail. Jadi beda niat. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rungokno tenan. Ana wong gedeng mbek kowe, terus jarak 3 meter roh kowe terus ngidu. Jus-jus. Kowe mangkel to ora? Enggak, kowe wong waras bayang wong waras, mangkel enggak? Mangkel. Padahal enggak masalah, kan gak kena idune wong jaraknya 7 meter. Enggak kena kan? Tapi mangkel enggak? Karena itu ekspresi Sebab itu ketika ana sahabat pamit ape mateni kodhok itu Nabi gak larang. Ojo kodhok itu coba pateni. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah senengane mateni cecek, tapi juga kegiatan.
materi cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu di antara kegiatannya kadang-kadang materi cecek. Tapi aja terus akoni itu, kiai kok men buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus diubuk banyu, disemprotno ning geni yang sudah nggak kebayang. Orang lo gunane. Tapi pangeran regani iku, piye-piye perilakune kodok itu nyenengno. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan tuh ya mungkin kasih. Lah cecek teko melok nyebur. Jadi kurang ajar cecek. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur. Mantel ta, padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marahi mati. Tapi tetap cara psikologi, cara status sing ngububi keceluk pembenci. Paham ya? Sing kodok keceluk pecinta. Nah, itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Ini ate kodok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngububine cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kue ngaji ini tetap dihitung senang Allah dan Rasul. Soalnya penting kue taat atau orang, ya sekarang orang lah semua, aman barang. Sekarang maksudnya ya taat pas-pasan, matu-matan. Nah, umat Islam sing kumat kan harus gitu terus. Pas taat ya umat Islam, nah pas rata atau Islam sing lagi kumat. Kumat sarape, kumat strese, kumat macam-macam. Makanya ngaji itu penting ya. Kan, jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat, itu enggak. Status sesuatu itu dihitung oleh pangeran. Tadi statusnya apa tadi kodok kata sing nggawa banyu ape mateni geni sing diobongno Namrud ing Ibrahim status pecinta apa pembenci? Pecinta. Dan itu yang dipakai Allah. Cecek melok mububi dianggap pembenci. Nah, kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, senajan mungkin urun semen sasak, tetap statusnya pecinta. Tapi saat kemudian, sholat terus orang marah juga, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa? Status. Jadi disebut famanka dan hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja, ya tentu maksudnya meninggalkan itu terutama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suaka yang Allah dan Rasul. Berarti dia pecinta Allah dan Rasul. Eleng-eleng waktu ngomong ilahi anta ta'lamu wa illam tadunit ta'atu minni fi ala jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, engkau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya. Meskipun orang kesam, ya. Kayak wong rabi kan kepinginnya kabeh mawaddah warahmah. Nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pengiran sing regani ini apa? Senajan to akhire pegatan tukaran. Salat wis sujud wis pengiran seneng senajan to sujude boleh ngopo wis lumayan wis pokoke. Ya kayak tadi kodok mau ndak ana gunane semprotane. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mukhib, pecinta. Dan ketika apa tadi cecek ngububi itu kan yo ora ana gunane wis kadung api gede. Tapi statusnya pembenci. Paham ya? Jadi ini penting kalau ada. Makanya kowe ora usah takok koyo wong liberal. Wong liberal kan cara berpikir kan nyatane sing saleh yo kena. Nyatane masjid yo sering kena tsunami, Bro. Wah itu kan ya repot kalau berpikir gitu. Itu namanya tahu ngaji, tidak bisa meskipun sawangannya podo itu beda status, ya tetap beda. Kalau ono cahaya yatim atau melarat jalur duit gue bukan sewu, statusnya tetap pemberi. Ketika gue nyentai statusnya pembentak. Tidak masalah cukup meskipun duit sewu ya tidak cukup untuk solusi kebutuhan anak. Tapi kan kamu setidaknya tidak masuk ayat aro'etal ladzi yukadibu idin fadhalikal ladzi yad'ul yatim pembentak anak. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000 setidaknya Anda terhindar dari status pembentak.
Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang sewu nggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Yatim. Tapi kan terhindar dari status pembentaan apa? Pemenyata. Ya tadi, mau cecek ora melok-melok kan luwe api. Gara-gara melok-melok ini statusnya lah sing padha meskipun tidak cukup memberi solusi tapi statusnya pecin. Itu kemudian dewe Nabi sobana zaman akhir wae adab terus wong sing soleh-soleh lalu kadang kena. Sahabat tanya, kenapa kok enggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Kok apa piyambak sing roh detail sumatu asur ala niyatihim. Kemudian mereka-mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat. Niat itu komitmen dalam hidup. Berapa terus kan nawa itu wudu agotan maksudnya niat itu komitmen dalam hidup. Kowe ku ape ning ndi urip iku aram itu. Karena kalau pertama nikah, bujuk kalau hari pertama kalau nikah tak kandai. Dia untuk aku juga geman niat kepengen mapan. Berarti pengiranam itu mapan bersejahtera. Pokoknya udah mau niat ngenteni hukumnya pengiran. Semalam sujud minggu ini pengiran. Soal kepengen mapan di segala nih murid lu mapan. Ini kayak wong kafir juga pengen mapan, wong Cina juga pengen mapan, wong PKI juga pengen mapan. Terus gue dicita-cita mapan beda ya wong PKI. Guna ngaji jalalan ngalor itu. Makanya Imam Ghazali nak ngenyek, kalau kamu punya cita-cita sing yastariku ma'akal kufar wal fujar itu gak ono terayane. Wong kafir pengen mapan to. Wong ana kiai kok mendingan. Urip nak ora dhuwit sumpah. Lonte nak ora dhuwit sumpah. Copet tuh nak ora dhuwit yo. Sumpah. Lah kiai kok susah perkara dhuwit. Lah mas istirahat musyarakah. Pemenang aku pidato, dhuwit ku penting. Copet nganti nyobat negara nak dhuwit iku penting. Lonte nganti menjajakan diri negara nak dhuwit iku penting. Larang ngono kok bangga. Kena pancen wong saleh tenan, sujud itu penting. Sujud yang pengiran itu penting. Tahajud itu penting, hati apik itu penting. Mau iku ora iso ngomong wong kafir. Paham? Ngomong sujud wae kan rasa tahajud, ora iso tahajud. Sujud wae, nek sujud kan salat zuhur ya sujud, magrib yo. Mbok nang sofa ngomong tahajud itu penting, mergo ini kuat tahajud. Raine kan ketara sing tau tahajud. Sujud ya contohnya rasa apa? Tahajud keduren. Kalau dia jarang tahajud mereka. Tapi aman joni ruku loh. Bisa. Kalau rata tahajud sama tahajud bukan jarannya apa nanti. Nah, sing mari itu kok tahajud aku tetap tok saham. Tetap tok royalti, no?